Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifa Lutfiyah, NPM 19420083 dari grup 2K4 jurusan Kimia Tekstil 2019. Di sini saya akan menjelaskan mengenai praktikum kimia zat warna dengan menggunakan bahan alam biji buah pinang. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai kandungan bahan alam dari biji buah pinang yang mampu berfungsi sebagai pewarna tekstil. Pinang Areca catechu selama ini dikenal masyarakat sebagai salah satu tanaman herbal tradisional. Pinang memiliki efek antioksidan, antimutagenetik, astringent, dan obat cacing. Ekstrak etanolis biji buah pinang mengandung tanin, terkondensasi dan hidrolisis, senyawa fenolik, asam galat, serta garam menurut Wang dan Lee 1996. Menurut Sulastri tahun 2009, zat warna dari ekstrak biji buah pinang merupakan golongan senyawa tanin, di mana kandungannya dalam biji buah pinang cukup tinggi. Pigmen tanin tersebut yang dapat menghasilkan warna merah. Tanin adalah senyawa fenol yang terdapat luas dalam tumbuhan berpembuluh. Dalam Angiospermae terdapat khusus dalam jaringan kayu. Hasil penelitian yang dilaporkan oleh Wetwitayaklum pada tahun 2006 menunjukkan aktivitas antioksidan dari ekstrak metanolik pinang dengan IC50 sebesar 10,515 μg/ml. Secara kimia terdapat dua jenis utama tanin, yaitu tanin terkondensasi dan tanin terhidrolisiskan. Tanin terkondensasi atau proantosianidin yang mempunyai oligomer katekin dan flavan 3,4-diol banyak terdapat dalam paku-pakuan Gymnospermae dan tersebar luas dalam Angiospermae terutama pada jenis tumbuhan berkayu, menurut Robinson 1991. Tanin terhidrolisiskan biasanya berupa senyawa amorf, higroskopis, dan berwarna coklat kuning yang larut dalam air, terutama air panas, membentuk larutan koloid bukan larutan sebenarnya. Makin murni tanin, makin kurang kelarutannya dalam air dan makin mudah diperoleh dalam bentuk kristal. Tanin larut dalam pelarut polar dan tidak larut dalam pelarut non-polar, menurut Robinson 1991. Selanjutnya, interaksi zat warna biji buah pinang terhadap serat selulosa, yaitu kapas. Kain yang berasal dari serat kapas ketika direndam pada larutan ekstrak biji buah pinang akan mengembang karena molekul-molekul air dan pada zat warna masuk ke dalam serat. Pori serat akan terbuka dan tanin selaku zat warna alam yang terdapat dalam larutan dapat masuk ke dalam serat bersama-sama larutan pencelupan. Tanin yang telah terabsorpsi ke permukaan serat akan masuk dan mengendap ke dalam serat. Pada pencelupan tekstil, terjadi penyerapan zat warna ke dalam serat, tetapi terkadang terdapat senyawa-senyawa lain pada permukaan kain yang menghalangi penyerapan zat warna ke dalam serat kain, menurut Hall et tahun 2018. Untuk interaksi zat warna biji buah pinang terhadap nilon adalah bahan-bahan dari serat sintetis seperti polyester, nilon, dan lainnya tidak memiliki afinitas atau daya tarik terhadap zat warna alam, sehingga bahan-bahan ini sulit terwarnai dengan zat warna alam. Bahan dari sutra pada umumnya memiliki afinitas paling bagus terhadap zat warna alam dibandingkan dengan bahan dari kapas, menurut Fitrihana tahun 2007. Sehingga pada praktikum yang saya lakukan juga tidak terlihat jelas hasil pencelupan ekstrak biji buah pinang terhadap kain nilon. Selanjutnya, proses ekstraksi. Berikut saya tampilkan proses pembuatan larutan ekstraksi dari bahan biji buah pinang. Dan ini merupakan gambar hasil larutan ekstraksi pertama dan larutan ekstraksi kedua. Variasi ekstraksi yang digunakan adalah periode ekstraksi 1 kali float ekstraksi pertama, 1 kali float ekstraksi kedua, dengan perbandingan penambahan pelarut yang sama dan bahan yang digunakan pada ekstraksi kedua berasal dari ampas ekstraksi pertama. Berikut saya tampilkan hasil pencelupan menggunakan larutan ekstraksi pertama dan kedua pada kain kapas dan kain nilon. Untuk float yang saya gunakan adalah 1:5, yaitu 250 gram bahan alam biji buah pinang dan 1250 ml air. Berdasarkan hasilnya, ekstraksi pertama lebih pekat dibandingkan dengan larutan ekstraksi kedua.
Meskipun keduanya menggunakan jumlah pelarut yang sama, tetapi ketika hasilnya jumlah larutan ekstraksi kedua lebih banyak jika dibandingkan dengan larutan ekstraksi pertama. Karena larutan ekstraksi pertama lebih kental dan pekat hasilnya, sedangkan larutan ekstraksi kedua tidak terlalu pekat. Pencelupan yang dilakukan dengan menggunakan zat warna larutan ekstraksi pertama dan larutan ekstraksi kedua pada kain kapas dan kain nilon terdapat perbedaan hasil warna celupnya. Hasil pencelupan menggunakan larutan ekstraksi kedua lebih baik dibandingkan dengan hasil pencelupan menggunakan larutan ekstraksi pertama. Warna hasil pencelupan menggunakan larutan ekstraksi pertama hasilnya lebih kecoklatan, sedangkan pencelupan menggunakan ekstraksi kedua warnanya coklat kemerahan. Untuk fungsi proses pemordanan pada pencelupan dan tahan luntur gosokan. Menurut Manurung tahun 2011, tujuan pemberian mordan untuk memperbesar daya serap kain terhadap zat warna alam. Zat warna mampu mewarnai serat kain yang menghasilkan warna dasar merah jambu pada kain. Fungsi mordan pada pencelupan adalah untuk memperbesar daya serap kain terhadap zat warna alam. Mordan juga dapat membantu kain berwarna menjadi tahan luntur. Kemampuan adsorpsi zat warna pada masing-masing kain disebabkan oleh gugus OH. Dari selulosa yang terdapat pada serat, kain mampu membentuk ikatan kovalen dengan logam kalsium dari mordan atau kapur sirih sebagai jembatan dengan gugus OH atau gugus polar lain dari zat warna menurut Manurung tahun 2012. Adsorpsi yang terjadi dengan adanya penambahan mordan tergolong adsorpsi kimia yang relatif lebih kuat dibandingkan dengan adsorpsi fisik. Pengaruh untuk tahan luntur gosokan dengan proses pemordanan lebih baik hasilnya dibandingkan dengan tidak dilakukan proses pemordanan. Berikut beberapa referensi yang saya gunakan. Sekian penjelasan mengenai praktikum kimia zat warna menggunakan bahan alam biji buah pinang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.